sudah melakukan basic configure dengan topologi yang tadi, di mana ini masing-masing komputernya sudah saya konfigurasi dan harusnya sudah terkoneksi internet. Dan untuk kali ini kita akan melakukan proses konfigurasi policy based root, di mana untuk kasus dalam topologi ini kita akan membuat agar koneksi dari ETH2 itu nantinya akan diarahkan atau dipetakan melalui ISP1. Lalu untuk ETH3 dengan network 20.64/26 nantinya akan diarahkan ke ISP2. Sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin bahwa policy based root itu adalah langkah atau konfigurasi metode yang bisa kita gunakan untuk memetakan jalur. Ya, memetakan jalur. Jalur apa? Jalur dari paket-paket tertentu agar nanti bisa terkoneksi ke sesuai dengan aturan yang memang diminta. Sesuai dengan namanya, policy itu kan sebuah aturan. Aturannya adalah yang kita buat sendiri. Kita mengatur agar host mana atau host tertentu dengan paket yang dia punya untuk dikirimkan melalui jalur mana. Itu kan sebuah aturan yang kita buat. Oke. Di sini saya sudah membuat konfigurasi di mana router ini sudah terkoneksi melalui dua internet atau dua ISP. Di mana ISP1 itu melalui ETH1 dan ISP2 melalui WLAN 1. Di sini sudah saya masukkan IP-nya. Ada LAN A sama LAN B. Ya, ada LAN A dan juga LAN B. ETH2 saya asumsikan sebagai local area network A dan ETH3 local area network B. Lalu setelah itu untuk NAT-nya ini saya sudah buat dua firewall NAT. Karena kan kita ada dua ISP, maka dua-duanya harus tetap kita translasikan agar nanti klien-klienmu juga bisa terkoneksi internet. Begitu pula untuk IP routes. Nah, untuk IP routes ini masih yang default. Kalau kamu bertanya, Pak, kan kemarin kita belajar mengenai routing static. Routing statiknya di mana, Pak? Nah, ini tuh routing statiknya. Yang kamu lakukan di sini, pada saat kamu menghubungkan ke internet melalui gateway 100.1 ini adalah routing statik yang sudah kita pelajari. Nah, terus untuk policy based root-nya kita akan lakukan, boleh diikuti. Ya, dibuka IP routes. Jadi untuk policy based root kita langsung masuk ke IP routes. Setelah itu masuk ke dalam rules, di mana kita akan membuat beberapa rules di sini. Oke, pertama kita akan membuat terlebih dahulu rules untuk menghubungkan LAN A ke ISP1. Saya ulangi, rules yang pertama, ini kita membuat policy based root yang pertama adalah menghubungkan atau merutekan jalur dari LAN A ke ISP1. Langkah yang dilakukan adalah sesuai dengan parameter yang kita tadi minta. Kita harus tahu apanya? SRC address-nya atau IP asalnya. Nah, di sini kalau kita lihat topologi, SRC address-nya adalah 202.108.10.64/26. Maka itu dimasukkan ke dalam SRC address. 202.108.10.64/26. Sudah dimasukkan? Baik, saya minta tolong untuk diperhatikan biar semuanya paham. Pak, kata Bapak tadi rules-nya adalah atau parameter yang kita perlukan adalah yang pertama SRC address, yang kedua DST address, dan yang ketiga adalah gateway-nya. Sedangkan kemarin kita konfigurasi di sini kita hanya memasukkan SRC address.
Pertanyaannya adalah di mana letak DST address-nya nanti? Di sini kan kita bikin rules hanya menambahkan SRC address-nya. Saya ulangi pertanyaannya. Di rules ini kita hanya menambahkan SRC address saja. Sedangkan tadi saya sampaikan parameternya adalah selain ada SRC address, kita harus menambahkan DST address dan juga gateway. Pertanyaannya adalah di mana letak DST address dan juga gateway apabila policy routing rules-nya ini hanya memasukkan SRC address. Di mana? Ya, ada di IP routes. DST dan gateway-nya ada di IP routes. Jadi di sini kita cukup menambahkan IP asalnya. Artinya di dalam policy routing rule ini kita membuat di sini ada SRC address yang perlu dieksekusi. Kalau kita coba ambil materi mengenai firewall if condition. Masih ingat firewall if condition? Kamu bikin mangel dulu, habis itu kamu eksekusi di filter rule. Nah ini sama seperti itu. Jadi kita bikin dulu rules-nya, setelah itu kita arahkan, baru petakan di IP routes. Jadi langkah yang kita lakukan sekarang adalah menyiapkan bahannya dulu. Menyiapkan parameternya dulu. Nanti eksekusinya di mana? Eksekusinya ada di IP routes. Karena di sini kita nggak akan pengaruh. Kamu mau nambahin 10 atau nambahin 100 rules di sini, tapi kamu nggak eksekusi di IP routes, itu nggak akan ngaruh. Saya ulangi, berapapun kamu di sini nambahinnya, mau 100.000, sejuta kayak, tapi kalau kamu nggak eksekusi di IP routes, ini nggak akan ngaruh. Hanya ngebebanin router aja. Paham sampai sini? Nah, di sini kita buat SRC address-nya adalah sekian. Lalu tabelnya dibuat secara sendiri. Yang pertama ya, kita buat ini ke ISP 1. Ke ISP 1. Actionnya lookup aja ya. Dari mana baru datang? Tadi saya Oke. Ini rules yang pertama. Sekarang kita bikin rules yang kedua. Rules yang kedua kita akan bikin rules untuk ETH3 ke ISP2. Maka RCC address-nya adalah 202 208 20.64/26. Nama tabelnya adalah ke ISP2. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Ya baik. Di sini kita baru bikin 2 rules, di mana rules ini itu digunakan untuk pemetaan jalur dari setiap LAN. Nah, dalam policy based route ini
agar nantinya, karena nanti gini, saya kasih tahu alasannya. Kalau kita hanya menambahkan rule seperti ini, hanya bikin dua rule seperti ini, nantinya pada saat kita eksekusi di IP roots, di mana kita langsung petakan, nantinya yang seharusnya 10.64 dengan 20.64 itu saling bisa berkomunikasi, karena kita bikin peta atau bikin aturan secara manual, maka nantinya ini nggak akan terhubung. Begitupun dengan router juga nggak akan terhubung ke internet. Maka kita harus bikin satu rules lagi atau dua rules lagi yang digunakan sebagai bypass. Bypass itu artinya apa? Bypass itu. Apa bypass? Coba tolong dicari bypass apa? BPASS. Ada artinya rule? Ya, artinya intinya adalah agar komunikasinya itu tetap berjalan melalui jalur potong itu. Ya. Oke, kita bikin untuk bypassnya. Caranya gampang, cukup kamu menambahkan kedua network yang memang diminta. Yang pertama, kita bikin bypass dari LAN A ke LAN B. Yang kedua, bikin bypassnya dari LAN B ke LAN A. Jadi harus jadi harus saling bolak-balik. A ke B dan B ke A. Maka yang pertama bikin A ke B 202.108.10.64/26 dengan tujuannya adalah 202.208.20.64/26. Tabelnya jangan ketik main sendiri, tapi langsung kamu klik di situ ada main, arahkan ke situ. Ya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah tinggal klik apply terus oke. Bikin lagi yang baru. Sekarang sebaliknya. 202.208.20.64/26 ke 202.108.10.64/26. Tabelnya juga sama, adalah main. Kayak gini. Oke, main itu apa bedanya? Main itu yang sebagai artinya juga utama gitu. Jadi pada saat kita bikin IP roots, routing rules yang kita buat, routing rulesnya itu dia menggunakan main yang defaultnya. Jadi konfigurasi ini disimpan di defaultnya. Sama kayak kamu nambahin security profile, kan ada bagian default. Kamu nambahin password di situ. Jadi kamu nggak harus ngubah lagi tuh. Yang di mana? Yang di WLAN interface-nya. Jadi kamu nggak harus ngubah lagi sih kan, pakai aja yang default kayak gitu. Sama seperti itu. Jadi kita buat ini ke arah defaultnya, ke mainnya. Ini udah oke dulu. Kalau sudah, mikrotik itu membaca rules-nya itu dari atas ke bawah. Maka kita buat bypass ini harus di atas. Kenapa? Agar nanti dia membaca dulu. Oh, ada rules di mana antar network ini bisa terkoneksi. Barulah masuk ke rules pemetaan yang bawahnya. Paham sampai sini? Jadi ini langsung diarahin aja ke atas nih, yang dua ini. Tinggal klik tahan, terus arahin ke atas. Ini kan nggak bisa nih, ya kan? Nah, kamu tinggal klik tanda pagar, biar berurut seperti ini. Ini ada rutenya 0, 1, 2, 3. 0 itu paling atas. Kalau kita arahkan yang ini ke atas, ini jadi 0, tuh kan? Ini juga sama, diarahin ke atas jadi 1. Jadi yang mainnya ini dibikin paling atas. Jadi seperti ini untuk konfigurasinya. Ya. Kalau sudah, ini sudah semua? Sudah? Diklik tahan aja ke atas.
Bukan klik 2 kali, klik tahan. Terus tarik ke atas. Klik dulu tanda pagar coba. Nah, coba. Nah. Dah. Oke, kalau sudah, masuk ke menu roots lagi. Nah, kita akan edit IP roots yang tadi kita dibuat. Ingat, jangan sampai salah bikin ya. Lihat di sini yang ke ESP1 itu adalah network dari LAN A. Ke ESP2 adalah network dari LAN B. Ini jangan sampai salah penamaan. Nanti yang ada ketukar. Kita bikin dulu untuk pemetaan yang pertama. Yang ini, yang tadi kita bikin, ini tinggal kita tambahkan routing mark. Ini diarahkan ke ISP1. Saya kasih komen biar enak. LAN A to ISP1. LAN A to ISP1 komennya. Sudah? Jadi tinggal nambahin ini dong nih. Tinggal nambahin routing mark-nya diarahkan ke ISP1. Kalau sudah tinggal kasih komen. Kalau sudah oke. Nanti jadi seperti ini. Kalau sudah, yang 182 ini distance-nya kita ubah menjadi 1. Routing mark-nya ini diarahkan ke ISP 2. Tinggal tambahin komen LAN B to ISP 2. Lalu klik OK. Tinggal nambahin ini dulu nih, distance-nya diubah jadi 1 biar sama. Routing mark-nya juga diubah ke sesuai dengan rules yang kamu bikin tadi di IP roots rules. Kayak gini. Nah, ini kan baru bikin pemetaan untuk jalur lokal area. Agar router bisa terkoneksi internet dan masing-masing dari network juga bisa saling berkomunikasi. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan yang bypass. Cukup kita untuk bypass diarahkannya ke ISP1 aja. 100.1 desainnya 1. Routing mark-nya diarahkan ke main. Ya, diarahkan ke main. Setelah itu ini namanya adalah bypass. Kayak gini. Sudah? Kalau sudah tinggal klik OK. Maka ini semuanya udah AS. Tuh 1, 2, 3. Tuh, kalau kamu pilih yang main, dia gak kelihatan di sini. Karena dia pakai yang default, main itu sebagai default. Kita cek sekarang. Buka CMD. Kita coba trace route dengan cara tracer Winday google.com. Ya. Oke, kamu bisa lihat hop yang keduanya. Di sini ada IP 172.117.100.1, di mana itu adalah IP network IP gateway dari ISP 1.
Nah, sekarang pindah ke Ether 3. Kita akan cek. Pindah Ether 3. Pindah Ether 3. Lalu trusted minde google.com lagi. Kita akan lihat hop keduanya ke arah mana. Nah, kalau hop keduanya sudah ke 182, berarti kamu sudah berhasil. Nih, yang pertama tadi ke 172, yang kedua sekarang ke ISP2 182. Tuh. Coba CMD-nya dibuka, saya pengen lihat. Teguh 172, Pak. Teguh 172. Dua-duanya. Iya. Berarti masih ada yang salah. Di rulesnya masih ada yang salah. Apa? Request timeout. NAT-nya udah belum? Bikin berapa NAT-nya? Coba cek NAT-nya. WLAN satunya udah nyalain belum? Udah di scan segala macam belum? Nah itu. Ya iyalah. Saya izin stop recordnya ya.